warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya bersama Ibu. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang teorema Pitagoras. Kemarin kita udah sampai ke triple Pitagoras. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang menentukan jenis segitiga dengan menggunakan teorema Pitagoras. Seperti apa? Nanti ikuti videonya ya. Namun sebelumnya kita akan mengulang dulu pembahasan kita yang kemarin ya, yaitu tentang triple Pitagoras. Nah, harus diingat juga ya bahwa di Pitagoras ini kan selalu menggunakan bilangan pangkat dengan akarnya. Jadi harus ingat dan harus hafal. Contohnya ini ya, 1 pangkat 2 sama dengan 1, maka akar dari 1 itu adalah 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka akar dari 4 adalah 2. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Maka akar dari 25 sama dengan 5. Begitu seterusnya ya. Nah, sekarang kemarin Ibu pembahasannya itu sampai ke ini, triple Pitagoras ya. Sebelum lanjut materi yang hari ini, jadi Ibu ulang dulu ya. Triple Pitagoras itu adalah 3 buah bilangan ya, 3 buah bilangan yang membentuk Pitagoras. Syaratnya ini ya, jadi harus C kuadrat itu harus sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C itu adalah bilangan yang paling besar. Gimana kalau tidak sama dengan? Nah, kalau tidak sama dengan, berarti dia bukan triple Pitagoras. Kemarin Ibu kasih 2 contoh, yang ini, apakah 7, 24, dan 25 itu triple Pitagoras? Apakah 8, 9, dan 12 itu triple Pitagoras? Maka kita buktikan 7, 24, 25. Pertama kita tentukan dulu C ya. C itu adalah bilangan paling besar. Berarti ini C. A sama B-nya bebas. Ini A misalnya, ini B. Kalau A sama B boleh ditukar ya. Misalnya 7 mau jadi A, 24 mau jadi B, itu boleh. Yang tidak boleh ditukar itu adalah C. Setelah itu kita masukkan rumus. C kuadrat berarti ini A kuadrat ditambah B kuadrat. Tadi C-nya 25 berarti 25 kuadrat. A kuadrat itu 24. 24 kuadrat ditambah B-nya itu 7 kuadrat. 25 itu 625. Dari mana 625? 25 kali 25 ya. 24 kuadrat 576 ya. 576 itu dari 24 kali 24. Ditambah 7 kuadrat itu 49. Ini 625 sebelah kanan, sebelah kiri juga 625. Nah, karena kanan dengan kiri sama, ini berarti sama dengan, jadi 7, 24, jadi 7, 24, dan 25, ini adalah triple Pitagoras. Triple. Nah, sekarang gimana yang kedua nih? 8, 9, dan 12. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu C-nya. Ini C, ini B, ini A. Bebas ya, A sama B bebas. Ingat, A sama B bebas. Kalau C harus yang paling besar. C kuadrat berarti ini A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya berarti tadi 12. A-nya itu 8. B-nya itu 9. 144. 8 kuadrat itu 64. 9 kuadrat itu 81. Yang ini 144 sebelah kanan, sebelah kirinya 145. Nah, karena tidak sama dengan, berarti dia bukan triple Pitagoras. Ya, seperti itu ya materi yang kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menentukan jenis segitiga menggunakan prinsip teorema Pitagoras. Bagaimana penggunaannya kita lihat. Nah, di sini segitiga di Pitagoras itu misalnya di sini ada segitiga, panjangnya yang ini B, sisi miringnya C, kemudian di sebelah sini A. Nah, maka berlaku untuk menentukan jenis segitiganya, menggunakan teorema Pitagoras, maka berlaku aturan sebagai berikut. Nah, ini ya. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, maka segitiganya tumpul. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, maka segitiganya lancip. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiganya siku-siku. Di mana
C itu adalah sisi yang paling panjang. Ya, tadi di triple C itu bilangan paling besar. Kalau untuk menentukan jenis segitiga, C itu adalah sisi yang paling panjang. Ya, kita lihat contohnya. Tentukan jenis segitiga jika diketahui sisinya. Ini 15, 8, dan 17. 6, 12, dan 13. 3, 4, dan 7. Kita lihat ya. Kita selesaikan. 15, 8, dan 17. Kita lihat yang A dulu. Ada 15. Ada 8. Ada 17. Nah, pertama sama seperti triple ya. Kita tentukan dulu C. C itu sisi yang paling panjang. Di antara 15, 8, dan 17, mana yang paling panjang? Ya, yang paling panjang adalah 17. Maka ini kita jadikan C. Yang 8 sama 15 bebas. Ini ibu mau jadi B. Yang ini jadinya A. Kita sudah punya ABC. Sekarang kita masukkan seperti rumus tadi ya. A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini C kuadrat. A-nya tadi 15. B-nya 8. C-nya 17. 15 kuadrat itu 15 kali 15. 225. 8 kuadrat itu 64. Ya. 17 kuadrat itu 289. Yang ini kalau dijumlahkan 289, yang kiri juga 289. Nah, karena ini sama dengan tadi di aturan sebelumnya kita lihat di sini di aturan ini kalau misalnya sama. Nah, kalau sama berarti segitiganya siku-siku, berarti yang tadi yang ini jawabannya karena ini sama, maka ini segitiganya termasuk siku ya. Ini untuk yang nomor yang poin A ya. Sekarang lihat yang B. 6, 12, 13 ya. 6, 12 dan 13. Kita tentukan C-nya ya. C itu yang paling panjang, berarti ini C. Ini B, yang ini A. Berarti C-nya kita tulis dulu A kuadrat tambah B kuadrat C kuadrat. A-nya tadi 6. B-nya itu 12. C-nya itu 13. 36. Ini 144. 169. 36 ditambah 144. Ini 180. Yang ini 169. Karena ini lebih besar, 180 lebih besar dari 169, maka ini segitiganya lancip. Ya, sesuai dengan aturan yang ini nih, yang tadi ya. Aturan yang ada di sini. Nah, ini. Kalau tandanya lebih besar, berarti segitiganya lancip. Ya. Itu ya. Nah, ini karena tandanya lebih besar, maka segitiganya segitiga lancip. Ya, mungkin pembahasan kita cukup sampai sini dulu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh nanti lewat WhatsApp atau boleh lewat Google Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kemarin sudah belajar rumus Pitagoras, sudah belajar triple Pitagoras, sudah belajar menentukan jenis segitiga berdasarkan rumus Pitagoras. Nah, ini bahasan terakhir di Pitagoras ya, yaitu penerapan triple Pitagoras. Buat apa sih? Di mana aja sih digunakannya Pitagoras itu? Nah, kita lihat langsung ke contohnya ya. Kita lihat sini. Sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 80 km. Kemudian ke arah utara sejauh 60 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Nah, ini maksudnya jarak terpendek ya. Kita lihat dulu. Ini harus tahu arah mata angin ya. Kalau arah mata angin kan begini ya. Ini utara, ini selatan, ini timur, yang ini barat. Nah, sekarang kita lihat di sini kapalnya berlayar ke arah barat. Berarti ini kapal tadinya di sini berlayar ke arah barat ke sini sejauh 80 km.
Kemudian ke arah utara sejauh 60 km. Berarti ke utara berarti ke atas. Nah, ke sini. 60 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Maksudnya jarak terpendek ya. Jadi yang ditanyakan yang ini. Nah, yang ini. Jarak. Berarti yang ditanyakan kalau kita lihat di sini membentuk segitiga siku-siku. Yang ditanyakan misalnya ini Ibu kasih huruf. Ini A, ini B, ini C. Yang ditanyakan AC. Karena AC itu sisi miring, maka rumusnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat ya. 6.400 ditambah 3.600 sama dengan 10.000 km. Maka AC sama dengan akar dari 10.000. Ingat ya, di ujung itu selalu ada akar. Kenapa ada akar? Karena di sini awalnya ada kuadratnya, maka biar kuadratnya hilang, maka terakhir diakarkan. Akar dari 10.000 itu adalah 100 km ya. Akar dari 10.000 itu 100, karena 100 kali 100 itu sama dengan 10.000. Sekarang contoh yang kedua. Nah ini, sebuah tangga panjangnya 5 meter bersandar pada dinding yang tingginya 4 meter. Berapakah jarak kaki tangga ke dinding? Jadi kita gambar dulu ya. Jadi kalau ada soal cerita kita gambar dulu. Tangga panjangnya 5 meter, bersandar pada dinding yang tingginya 4 meter. Jadi ini dinding. 4 meter. Tangganya berarti bersandar pada dinding, berarti gini. Nah, ini 5 meter. Yang ditanya jarak kaki tangga ke dinding. Nah, ini kan kaki tangga di sini. Ini kan dinding nih. Berarti nah, ini yang ditanyakan yang ini. P Q R. Karena PQ itu bukan sisi miring, maka rumusnya dikurang. PQ kuadrat sama dengan QR kuadrat dikurangi PR kuadrat. QR-nya 5. 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 25 kurangi 16 jadinya 9. Berarti PQ sama dengan akar dari 9 sama dengan 3 meter. Ya, seperti itu ya. Contoh selanjutnya. Nah, ini ada persegi panjang. Nah, di sini ditanyakan AC ya. AC itu kalau di persegi panjang ini namanya diagonal. Diagonal ya. Jadi bisa dipakai untuk mencari panjang diagonal. Misalnya di sini ya. Misalnya di sini diketahui panjangnya berapa ya? Di sini misalnya 6. Yang ini misalnya 8. Nah, berapakah panjang AC? Ini karena AC itu sisi miring ya. AC itu sisi miring, maka untuk mencari AC itu berarti ditambah 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berarti 64 tambah 36 sama dengan 100. Berarti AC sama dengan akar dari 100. Jadi 10 cm. Ya, seperti itu ya. Itu mungkin ya penerapan teorema Pitagoras dalam bidang datar ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, masih banyak ya aplikasinya, bisa juga di jajar genjang, bisa di belah ketupat, bisa di trapesium, bisa di layang-layang, bisa dipakai di mana saja. Yang penting ada segitiga siku-sikunya. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.